Perwakilan Pantai Indah Kapuk II bantah pagar laut ilegal yang viral buatan mereka. Mereka mendukung pemerintah untuk mengusut tuntas siapa dalang dari semua ini. Seminggu belakangan, pagar bambu di laut daerah Kabupaten Tangerang ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, pagar bambu itu melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Walau pagar bambu telah disegel, pertanyaan besar masih tersisa. Siapa pemilik pagar bambu sepanjang 30 km itu? Sebelumnya anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosian dari kader PKS, meyakini pagar tersebut milik pengembang Pantai Indah Kapuk II. Dengan berani mengatakan, dugaan saya itu memang PIK yang punya. Karena itu adalah batas untuk uruk tanah. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini harus segera dihentikan. Ya kan? Buka pagar itu, karena kalau ini berhasil, saya sudah dapat bocorannya dari warga itu, mereka sudah semacam dikondisikan, akan ada pelebaran 5 km lagi ke kanan. Tapi melalui penasihat hukumnya Pantai Indah Kapuk II dengan lugas membantah tuduhan tersebut. Pihak PIK menyatakan tidak tahu menahu soal pagar laut misterius tersebut. Berita yang berkembang saat ini di masyarakat hanya asumsi yang tidak didasari dengan kenyataan. Padahal faktanya kan sudah jelas. PIK 2 membantah bahwa bukan PIK 2 yang melakukan pemasangan. Terbukti bahwa lokasi keberadaan pagar laut itu kan berada di luar wilayah PSN dan wilayahnya PIK 2. PIK 2 kan semua daratan. Nah, sementara PSN juga di luar pagar itu. Jadi kita nggak ada kepentingan terhadap pagar itu. Dan siapapun yang buat, ya tentu dia harus bertanggung jawab kalau memang itu dianggap ilegal gitu atau melanggar hukum. Mereka pun menyerahkan penyelidikan ini kepada pemerintah untuk mengusut tuntas siapa dalang dari semua ini. Walaupun KKP sudah memberikan waktu 20 hari sejak penyegelan untuk pemilik mencabut pagar laut tersebut. Hingga kini KKP mengaku belum menemukan dalang pembuatan pagar laut ilegal tersebut. Walau begitu, Presiden Prabowo perintahkan pagar ilegal tersebut dibongkar. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, usut begitu, itu udah. Apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Sementara menurut Ombudsman Republik Indonesia, kerugian yang timbul akibat pembangunan pagar laut di Tangerang diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan perhitungan awal dari kerugian yang dialami para nelayan dan petambak yang